Oke Urbaner, sekarang kita udah ada di salah satu rumah warga di Mhm. Pagelaran yang punya mata pencaharian yaitu petani kopi. Nah, sebagian besar warga yang ada di sini, yang di Desa Pagelaran, tepatnya di Desa Lugusari, maksudnya Kecamatan Pagelaran, Desa Lugusari, Mhm. memiliki mata pencaharian bukan utama ya, Iya, lebih ke lebih ke freelance. ya Dia punya sampingan ya, kebun, usaha punya sampingannya, kebun yang punya isinya itu kebun. ada hasil petani kopi dan juga ada petani coklat. Yuk kita lihat. Sekarang kita lagi ada di salah satu rumah Salah satu rumah warga warga. yang, beliau punya penghasilan kopi. Bentuknya seperti ini teman-teman, Jadi ini bentuk kopi yang udah kopi yang dipanen, sudah yang sudah matang dipanen. dan sudah dipanen. Bentukannya memang ini Lucu warnanya ya. tidak signifikan, ada yang hijau, ada yang merah. Oh. Tapi, ini kopi ini memang sudah kopi pilihan yang memang sudah pantas dipanen. Kualitas terbaik ya untuk Mhm. dipanen. Betul banget. Oke, jadi biar teman-teman semuanya nggak pada penasaran, langsung kita ke wawancara ke pemilik. Selamat siang Selamat siang Bapak, Bapak. salam kenal. Salam kenal Nurul Saya Nuril Pak. Pak. Nah, teman-teman semuanya Urbaner, kali ini kita sedang ada di salah satu petani atau pemilik kebun ya Pak ya, Kopi. yang mana kita mungkin bakal wawancara. Namanya siapa Pak? Saya Bapak Zakaria, Bapak saya dari Zakaria. Lubusari 2. Mhm, Ya sekilas ini kalau masalah kopi ini mhm. cuma untuk penghasilan di rumah untuk apa, untuk ngopi sendiri, Oh, untuk ngopi sendiri. sambilan. Kalau mau keperluan di kebun dijual kebun belakang. Oh, di kebun belakang. Oh, berarti ada kebunnya Pak? Ada. Oh, Kalau oke oke oke. kalau ini paling cuma dibagi-bagi sama tetangga. Sama yang tetangga. kalau enggak ya kalau sisa nanti dijual. Oh, dijual. Oke oke oke, siap. Mungkin teman-teman semua atau Urbaner semuanya penasaran, bapaknya juga sekalian punya kebun. Yuk kita Kita langsung ke langsung kebun intip bapaknya. kebunnya. Oke Oke Urbaner, Urbaners. sekarang kita udah sampai di kelompok tani Mekarsari, tetap di daerah Pagelaran ya Ya, Nuril. daerah Kecamatan Pagelaran, tepatnya di Desa Lugusari. Lugusari. Supaya teman-teman semuanya penasaran, kita buat teman-teman semuanya ikut dalam kegiatan kita hari ini seru-seruan bersama salah satu petani yang ada di Desa Lugusari. Yuk, ikutin kita. Nah, kalau teman-teman bisa ngelihat semuanya di sini banyak sekali, kita bisa ngelihat salah Tanaman, satu iya. tanaman Tanaman kokoa atau kakao atau buah coklat. Nah, kopi coklat kalau bahasa sini kita ya. sekarang lagi sebutnya. ada bersama salah satu petani yang ada di Desa Lugusari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Riau, Lampung. Selamat siang Bapak. Siang Bapak. Dengan siapa Pak? Dengan Pak Slamet. Oke. Umurnya berapa Pak? Saya sudah tua ya Pak. 58 58 tahun. Nah, Urbaner, kali ini kita sedang bersama Pak Slamet. Pak Slamet ini adalah salah satu warga petani yang tergabung dalam kelompok tani Mekarsari. Nah, kelompok tani ini kan kita udah ngeliat nih Pak backgroundnya. Ada kokoa ya Pak ya. Selain kokoa, tertanam apa aja sih Pak yang ada di kebun ini? yang ada di kebun kita ini kan untuk tanaman sampingan itu ada pisang, kemudian juga ada cabai jawa atau cabai jamur. Kan hanya sekitar penambahan aja ya Pak ya. Pokok adalah kebun coklat. Oh, kebun coklat. Untuk sampai dengan sekarang Bapak kira-kira sudah berapa lama jadi petani kakao Pak? Kalau untuk tanaman kakao ini sudah lama, dari 2008. Tapi banyak mengalami perubahan karena pada awalnya itu kan kita menanam itu bibitnya itu masih lokal. Oh, masih lokal. Seiring perkembangan zaman ya, kemudian ada pohon-pohon unggul yang produk lokal itu kita ganti sistem sambung samping. Nah, yang sekarang inilah yang kita kembangkan karena untuk jenis MCC 02 ini untuk sementara ini yang memang menjadi idola karena memang bagus kita ya Pak ya. produknya lebih bagus.
bagus. Oh, lebih bagus. Oke. Kalau dilihat dari penjelasan Pak Slamet tadi cukup jelas dan luar biasa ya, Nurul ya. Tapi biar teman-teman semua yang ada di sini nggak penasaran, kita boleh langsung lihat Oke, bentuknya siap. Pak ya. Oke, Oke. yuk, Yuk, kita lihat. mari Urbaners. Oke. Di sebelah sini mungkin apa ya? Iya. Kalau boleh sambil tanya-tanya nggak Pak? Kalau Boleh ya, Pak. untuk dari proses penanaman kokoa ini sampai dengan panen tuh membutuhkan waktu berapa lama Pak? Nah, agak lama ini. Kurang lebih sekitar 3 tahun. Kalau itu untuk yang tanam ulang. Tapi kalau dengan sistem sambung samping, nah ini kan sistem sambung samping nih, ya. Jadi ini batang pokok. Oh iya. Dulunya lokal. Oh. Kemudian kita sambung samping lewat ini. Setelah mulai produksi, ini kita matikan. Oh. Batang lokal. Nah inilah hasilnya seperti ini. Oh, jadi kayak Jadi kalau yang menggunakan sistem sambung samping, 1,5 tahun ya. sudah buah ya Sudah Pak ya? mulai produksi. Oh, sudah mulai produksi. Iya, 1,5 tahun. Sementara kalau yang tanam ulang dari 0 tahun sampai mulai produksi itu 3 tahun mulai kita produksikan. Karena kalau terlalu awal nanti batang itu kerdil. Oh. Kerdil itu masalahnya. Jadi setelah umur 3 tahun baru tanaman itu Tanamannya. kita buah. Oh, kita buahkan. Tapi kalau ini karena perakarnya udah kemana-mana nih, ya. Kalau perkembangannya bagus, umur setahun dari sambungan pun sudah kita produksi. Sudah kita produksi. Artinya prosesnya Lebih cepat. Inilah contoh nyata gitu kan. Oke. Ada di sebelah ini. Siap ada di sebelah sini. Boleh diambil gambarnya. Nah ini kan Boleh. lumayan hasilnya. Betul. Kan? Jadi buat urbaners semuanya, sebelum teman-teman tahu, biasanya teman-teman makan coklat nih, tahu ini cuma coklat aja. Ini bahan utamanya. aslinya iya baru namanya seperti ini. Oke. Aku ambilkan penting nanti kita demo kita buka ini. Oke, boleh banget boleh, Pak. Pak. Boleh banget. Oke, mungkin sambil tanya-tanya ya Pak ya. Kalau untuk ini kan penghasilan mungkin bisa dikatakan utama, sampingan dan utama ya Pak ya. Biasanya kalau untuk hasilnya ini dijual kemana Pak? Atau untuk sendiri atau gimana? Sementara untuk hasil kita ini belum ada bantuan dari pemerintah atau pihak terkait untuk pengolahan biji kakao. Oh, Sehingganya ketika kita udah ada hasil seperti ini, ya hanya kita panen, kemudian kita kupas, kita jemur, kita jual ke pedagang. Itu pun hanya pedagang keliling. Ada pedagang keliling. Ya, ada pedagang keliling ya. Oh gitu. Jadi mungkin di daerah sini mungkin ada pedagang keliling. Ada yang ambil hasil hasil yang kakao. Oh kita gitu. keringkan kan gitu. Siap. Kalau untuk total dari jumlah ukuran kebunnya ada berapa hektar nih Pak? Kita Untuk totalnya. luasan kebun ini kalau yang sudah produksi bagus ini hamparannya hampir 1 hektar. 1 hektar. Yang di sebelah itu tanam ulang itu juga hampir 1 hektar. Gitu. Nah ini terbagi atas beberapa petani. Enggak saya sendiri. Sugih saya kalau sendiri gitu kan. Betul. Oke. Kalau untuk proses dari panen sampai dengan bisa dijual itu kira-kira butuh waktu berapa lama Bapak? Proses panen dijual itu hanya membutuhkan kalau pengeringan ya, artinya kan ini pengeringan nih. 4 jam itu sudah laku kita jual. Oh, luar biasa teman-teman. Luar biasa. Saya pikir akan sampai berhari-hari, mungkin tergantung sama cuacanya juga ya Pak. Kalau misalkan cuacanya panas mungkin lebih cepat gitu. Kita kan punya hitung-hitungan begini untuk sementara ini apa benar apa enggak dari petani ini ya. Karena kalau kita standar yang bagus buah kakao ini itu penjemuran paling tidak 3 hari. Oh 3 hari. Dan itu bandingannya 3 kilo biji coklat ya basah. Kalau
kita keringkan itu hanya 1 kilo. Oh 1 kilo berarti nyusut ya Pak? Penyusutannya banyak. Penyusutannya Sementara banyak. nilai jualnya itu kalau kering yang diinginkan itu tadi yang 3 hari itu. Iya. Itu nilai jualnya hanya kisaran 120. 120 per kilo. Sementara kalau kita keringkan hanya 4 jam, ini untuk sekarang ini rata-rata 65.000 per kilo. Jadi mungkin penyusutannya hanya sekitar dari yang 3 kilo tadi itu paling bangsa nggak nyampe 1 Nggak kilo. sampai 1 kilo ya Pak. Jadi hitung-hitungannya masih ketemu yang dikeringkan 4 jam. itu tadi. Siap, oke. Mungkin dari teman-teman semua yang tadinya belum tahu proses dari penanaman sampai dengan terjualnya kokoa atau kopi coklat. Jadi bisa tahu nih dari proses awal nanam berapa lama dan sampai jadi buahnya gitu. Kita boleh keliling sampai sana nggak sih Pak? Boleh ya. Pak, ya. Sambil ngobrol-ngobrol nih Pak. Kalau ini kan dalam satu kebun kan ada beberapa jenis ya Pak ya, di luar dari kokoa. Itu mengganggu perkembangan dari buah coklat itu sendiri atau enggak sih Pak? Karena kan ada yang tadi Bapak sebutkan ada pisang, ada cabai dan lain sebagainya, itu tidak mengganggu dari pertumbuhan kokoanya Pak. Gimana ya? Saya ini belum begitu pengalaman, hanya saja ketika sudah produksi yang umurnya mungkin sudah puluhan tahun kayak gini, ini memang sudah nggak ada lagi nih yang apa ya, tanaman lain selain coklat. Tapi kalau yang di sebelah ini karena masih dalam proses masa pertumbuhan, dia masih membutuhkan pelindung. Nah kemudian setahu kami pelindung sementara ini yang bagus pisang. Pohon pisang ya Pak, karena tidak terlalu nyerap intinya Pak ya. Kenapa kami tanam pohon pisang? Ini pohon pisang ini sebagai inang hewan yang melakukan penyerbukan. Gitu. Jadi kami tanami pisang ini tadi. Oh gitu. Gitu kan. Di samping mungkin ya petani ini serakah ya Mas. Maunya kalau bisa apa ditanam menghasilkan. Iya, gitu. betul. Tapi kalau untuk jenis pisangnya ini jenis pisang apa Pak kalau boleh tahu? Ini ada pisang Ambon, ada yang mengatakan lagi pisang Morosebo, kemudian ada lagi pisang jantan, gitu kan. Jadi bervariasi. Karena itu tadi kita cari bibit ngasal lagi yang penting pokoknya kita tanam sebagai pelindung tujuan utamanya ya. Oke. Mungkin urbaners semuanya beberapa penjelasan sudah disampaikan oleh Pak Slamet. Tadi kita ditawari sama Pak Slamet untuk buka kokoanya ya Pak ya. Ini ya Pak ya. Kita cari buahnya dulu nih urbaners contohnya. Ini ada beberapa ini yang seperti apa sih Pak? Ya. Kalau misalkan dari kasat mata. Nah ini yang seperti kita apa bedakan. Kalau yang seperti ini buahnya masih coklat mengkilat, aku dari masih aja. muda. Masih muda ini Pak. Ciri coklat sudah matang, ini warnanya udah mulai kemerahan. Udah mulai kemerahan. Ini, dalam satu batang ini ada tiga tongkol. 3 tongkol ya Pak ya. 1, 2, 3. Nah, ini yang seharusnya sudah mulai panen. Oke, kita berikan contohnya Bapak. ya. Kita bakal ngambil buah kokoanya nih guys. Ngambil buah coklat ini. Oke. Contohkan. Nah, untuk pengambilannya pun ini nggak boleh sembrono. Ada tekniknya. Karena kenapa? Ya. Ini namanya bantalan buah. Besok kalau ini tidak rusak, ini bakal untuk mengeluarkan buah lah kembali. Makanya harus hati-hati. Siap. Oke. Sekarang kalau untuk dalamnya seperti apa Pak? Seharusnya kita ini ya. Seharusnya pakai golok ini. Oke, teman-teman yang belum tahu nih, mungkin dari luaran sana yang belum tahu buah kokoa asli itu seperti apa. Nah, jadi inilah buah kakao yang sebenarnya gitu kan. Jadi kalau kita lihat signifikannya mirip sekali dengan buah manggis. Buah manggis Dari teksturnya mirip,
Kalau ini udah bisa dimakan atau gimana Pak? Bisa, Bisa. bisa. Iya, Pak. Mungkin Dan Nurul mau ini nyobain. kandungan vitaminnya tinggi nih. Oh. Dan jangan khawatir. Tapi ini aman ya Pak dimakan Aman, mentah? Pak, ya? Ini kita jarang menggunakan penyemprotan pakai insek. Oh. Jadi ini buah matang dan bisa dicoba langsung dimakan. Tapi kalau di sini saya belum pernah ya. Belum pernah ya. Lendirnya ini enak. Enak ya. Mungkin Bapak bisa nyoba Rasanya itu kayak apa sih ya yang buah-buah buah-buah opo ya Mbak ya. manggis gitu mungkin ya Pak. Kurang lebih mirip manggis. Boleh ya, Pak, dicoba ya? Mbak. Boleh. Jangan takut keracunan atau apa. Oke, aman. Enak kok Enak ini. ya Pak ya. Mm-mm. Ini kita mau coba ini Cobain Urbaners Urbaners. buah kokoa asli. Langsung metik dari batangnya. Seger Pak hanya. Seger ya. Seger banget. Nah, apa sih Mbak yang sing kulitnya terus. Ayo Urbaners, kita bantu bapaknya buat mikir buah apa yang mirip sama rasa buah ini. Ada yang tahu Urbaners? Dan ini first time aku makan buah kokoa asli langsung dari pohonnya. Enak. Enak Pertama ya? kali enak Iya, banget Pak. iya, saya nggak promosi loh ini. Karena saya kalau pas di kebun agak kelaparan, saya ngupas ini. Oh, betul, Iya, betul, jujur aja ya Pak ya. Merah putih gitu, tapi karena ini laku dijual ya saya kumpulkan. Kumpulkan, Bijinya ya oke Pak, yang penting kita bijinya. ambil Ambil sari-sarinya aja. Nah, Oke, ini oke, oke. kandungan vitaminnya tinggi nih Mbak. Iya Pak. Ini tinggi nih. Tinggi banget ya Pak ya. Oke, jadi kita sudah melihat tadi dari proses awal sampai dicoba dengan lagi, akhir. Mbak? Boleh, boleh, boleh. Nggak mau kok. Iya, Mana, Pak? nggak memabukkan pokoknya. Iya, Pak, ya. Pokoknya Justru makan malah sebanyak bikin apapun nagih tidak deh memabukkan. pakainya, Pak. Iya. Heeh. Ya kan ya. Kalian pasti Ini pingin nggak kan? promosi, enak kan? Ya, kalau Iya. pingin bisa datang langsung ke kelompok tani Mekarsari, tepatnya di Desa Lubusari, Kecamatan Siap, Pagelaran. siap. Siap membantu pokoknya. Nanti sama Pak Slamet. Hmm. Oke, nah kita sudah melewati awal proses penanaman sampai dengan penjualan, sampai dengan kita mencoba langsung buah kokoa yang langsung dikelola oleh para petani yang ada di Kecamatan Pagelaran. Mungkin itu aja ya Nurul yang bisa kita sampaikan. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Slamet Iya. yang hari ini Terima kasih sudah yang sudah sangat nemenin informatif dan sekali. excited, Iya, informatif, excited luar biasa. banget. Oke, buat teman-teman semuanya, apapun kegiatan kalian, rekreasi, holiday, staycation, jangan lupa nginep di mana? Di Urban Hotel Pringsewu, bukan urban yang lain ya. See you. See you.